أيها الإنسان إنه القرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, maka kita berada di jalan yang jauh dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seyogianya kita memuji dan bersyukur atas segala nikmat, anugerah, karunia, hidayah yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita ditetapkan dalam keimanan, dalam keislaman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, juga kepada siapapun yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasiat yang senantiasa disampaikan oleh para khatib di atas mimbar setiap hari Jumat, wasiat ketakwaan yang menjadi modal untuk kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di atas segala keimanan kita, Allah menyuruh kita untuk kemudian semakin bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang ketakwaan itu kemudian menyampaikan kita untuk dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam usia yang Allah tetapkan kita dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan apa yang disampaikan di khutbah Jumat yang lalu tentang satu pondasi kokoh yang belum pernah ada dalam peradaban manusia sebelumnya, yang menjadikan satu dengan yang lain tanpa adanya pertalian darah dan nasab, lalu mereka dikumpulkan dalam satu wadah, lalu mereka menjadi saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tidak ada lagi nama di atas yang lain yang lebih mulia daripada keimanan. La fadla ala arabiyyin, la fadla ala arabiyyin ala ajami illa bitaqwallah. Kita semua sekarang di bawah payung, semuanya sama, semuanya hilang, sukunya, bangsanya, rasnya, bahasanya, golongannya, semuanya hilang saat bersama dalam keimanan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maka innamal mu'minuna ikhwatun dalam model-model dan bentuk-bentuk ibadah sudah ditampilkan. Dalam salat berjamaah kita sudah tidak mengenal lagi santri dan ustaz, tidak mengenal lagi pejabat dan rakyat. Semua yang masuk ke masjid kemudian datang pertama waktu, maka dia duduk di saf pertama. Tidak ada pengkhususan satu dengan yang lain atas jabatan yang disandangnya di luar masjid dibawa-bawa ke dalam masjid. Keutamaan seseorang di dunianya lalu menjadikan terhormat di masjid. Semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka keimanan ini kemudian mempersatukan saat berjumpa satu mukmin dengan mukmin yang lain dalam sebuah komunitas besar. Salah satunya yang kita lihat di musim umrah atau di musim haji. Kita melihat tidak ada satu yang membedakan dari warna kulit, dari perbedaan bahasa, perbedaan golongan, suku, bangsa, dan lain semuanya. Lalu mereka satu menyeru Allahu Akbar, satu menyeru Bismillah, satu menyeru hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruku yang sama, salat yang sama, sujud yang sama, talbiyah yang sama, manasik yang sama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengokohkan semua apa yang menjadi bangunan iman melalui ukhuwah tadi dalam berbagai hadis. Salah satunya adalah hadis yang kita pelajari di Al-Bina ini. Dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dalam Kitabul Jami', Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada kita, la tahasadu wa la tabaghadu wala tanajashu. Hadis yang panjang menjelaskan konsekuensi ukhuwah kita.
Kita melihat yang di samping kita, kiri kita, kanan kita, depan kita, belakang kita, yang duduk bersama kita di kelas, yang duduk bersama kita di masjid, yang duduk di halaqah, yang kemudian kita tinggal di asrama, ataupun saat kita di luar, yang bertetangga dengan satu yang lain, yang satu kantor, yang satu kerjaan, terikat dengan satu tali yang kokoh, iman. Saat itu maka yang ada di depan, kiri, kanan kita adalah saudara. Tapi itu tidak perlu, tidak cukup hanya dengan saudara, harus ada indikatornya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di samping menyuruh hal-hal yang baik yang mewujudkan ukhuwah itu, maka juga dilarang kita untuk merusak, ya, membuat kerusakan, membuat kehancuran, menghilangkan bangunan, memutuskan tali yang disebutkan ukhuwah itu sendiri. Maka kata Rasul, la tahasadu. Prinsip kehidupan manusia satu dengan yang lain kadang hilang logika dan naluri, karena melihat satu diutamakan oleh Allah daripada yang lain, maka timbul rasa hasud manusiawi. Kemudian timbul kita rasa iri kepada yang lain, kok si fulan dapat saya tidak dapat. Tetapi manusiawinya ini jangan dikasih koridor, jangan dikasih jalan, jangan dikasih energi, jangan dikasih dorongan, berhenti sampai di situ. Kemudian ingat bahwa sesungguhnya kalau Allah memberikan karunia dan keutamaan kepada orang lain, jangan lupa orang lain juga melihat kita bahwa kita telah diberikan keutamaan dan karunia yang tidak diberikan kepada dia. Wala tahasadu. Hasud itu adalah zawalu, ya, keinginan tamanni zawali ni'matil khair. Ada rasa bahwa kita pengen apa yang Allah lebihkan kepada orang lain, maka kelebihan itu Allah hilangkan. Itu namanya hasud. Jangan pernah kita punya keinginan bahwa seseorang dilebihkan dengan apa saja, dengan ilmu, dengan harta, dengan apa saja, lalu kita berharap mudah-mudahan dia tidak Allah berikan lagi hartanya, ilmunya, kebaikannya, apapun. Kalau ada rasa seperti itu sudah menjadi penyakit yang sangat berbahaya. Maka kata Rasul, la tahasadu. Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain, ingat kita juga sama sudah Allah lebihkan dengan hal-hal yang lain. Tinggal kita buka, tinggal kita cari, tinggal kita tanya, tinggal kita kumpulkan. Sesungguhnya Allah tidak pernah mendolimi seseorang lalu tidak diberikan apa yang menjadi hak-haknya. Innallaha laysa bidzalamin lil ibad. Allah tidak akan pernah menjadi zalim kepada siapapun di antara hambanya. La tahasadu. Atas segala apapun yang Allah berikan kepada orang lain, jangan kita pernah punya harapan kelebihan yang nikmat yang Allah berikan kepada orang lain kita berharap akan segera sirna, akan segera hilang. Wala tabaghadu. Jangan saling membenci. Hal-hal yang membuat kemudian hidup kita saling tidak suka, jangan dimunculkan, jangan dibesarkan. Berkata-kata yang jelek kepada orang lain, menghina orang lain, memojokkan orang lain, ya, la tabaghadu, menggibah orang lain, ya, semua yang kemudian unsurnya nanti lalu kita menjadi tidak suka, orang lain menjadi tidak suka, lalu kemudian muncul kebencian, jangan dipelihara. Perkataan, sikap, perbuatan, apapun, la tabaghadu, ya. Makanya diingatkan sekali lagi dalam Al-Quran, tidak langsung kepada perbuatan secara langsung, bahkan la yaskhar qaumun min qaumin, nggak boleh saling merendahkan, merasa satu lebih daripada yang la tabaghadu. Wala tanajashu. Lihat interaksi kaum muslimin itu dalam semua hal, termasuk dalam jual beli, maka perhatikan adab dan etikanya. Wala tanajashu. An-najas itu apa? Dicontohkan dalam jual beli, ada seorang penjual dan pembeli. Si penjual ini menjual sesuatu kepada pembelinya, lalu kita datang kepada si penjual itu, lalu kita bilang, Mas, tadi Mas jual barang ini 200.000, ya, sekarang saya beli barang ini sama Mas, barang yang sama, bukan 200.000, 250.000, saya lebihkan itu. Orang yang mengatakan tadi saya beli lebih 250.000 tidak bermaksud untuk membeli,
tapi hanya beringin bahwa sesungguhnya orang yang beli tadi menaikkan harganya, menaikkan penawarannya, tidak 200.000 lagi tapi menjadi 220. Yang nawar 20.000 bukan untuk membeli. Ini adalah an-najas, nipu, mencari cara supaya ada salah satu yang diuntungkan dengan cara menipu, dengan cara berbohong. Dia tidak maksud untuk membeli. Wala tanajashu, tidak boleh ada modus operandi untuk kemudian yang satu di antara sahabat kita tertipu karenanya, diambil maslahatnya, padahal dia sendiri tidak bermaksud mau melakukan. Wala tanajashu. Lanjut dalam hadis, wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhi. Jangan kemudian kita punya barang kemudian kita jual, ya, tapi sekali lagi bukan itu yang kita maksud, ya. Nipu dengan berbagai macam cara, berinteraksi satu dengan yang lain, judulnya adalah untuk menipu, untuk salah satunya dirugikan. Maka kita tidak boleh atas nama apapun untuk saling nyari celah agar yang satu bisa rugi, yang satu bisa untung, dan kita menjadi salah satu penyebabnya. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd muncul ketika dua orang saling tawar-menawar barang, lalu kita bilang, Mas, saya punya barang saya lebih berkualitas, lebih bagus, harganya lebih murah, saat dua orang tadi sedang tawar-menawar satu barang. Kita nyari keuntungan dengan cara menjatuhkan orang, sahabat kita, teman kita yang jual di samping kita dengan mengatakan, saya punya barang lebih bagus Mas, barang yang lebih bagus, harganya lebih murah, silahkan ke toko saya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Tidak boleh. Kemudian kata Rasulullah, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian satu dengan yang lain sebagai hamba Allah, ditambah bahwa kehidupan kalian penuh dengan persaudaraan. Kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia, ingin rasanya potret di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah menghadirkan satu peradaban yang menghilangkan apa yang dulu pernah ada, dan karenanya dulu mereka bermusuhan, dan karenanya dulu mereka gontok-gontokan, dan mereka dulu puluhan tahun tidak pernah meletakkan pedangnya. Tapi saat Rasulullah SAW datang, hancur seluruhnya itu, karena memang harus hancur. Kemudian dibangun sebuah bangunan kokoh dan peradaban yang hebat yang disebutkan ukhuwah Islamiyah. Maka kata Rasulullah SAW saat di Madinah, beliau mengatakan, afshus salam, afshus salam. Lihat, kita sekarang miskin dengan salam, miskin dengan salam. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dalam menyuburkan salam, mereka sedang berjalan satu rombongan, kemudian terpisah oleh satu pohon, terpisah oleh satu tempat, ketemu lagi hanya dalam beberapa menit, ketemu lagi, mereka saling salam. Afshus salam. Sampai kemudian salam itu ada etikanya, dari yang kecil kepada yang besar, semua ada. Afshus salam, sebarkan salam. Kita ingin hidup di Albina ini, salah satunya adalah perwujudan salam, satu dengan yang lain salam, dan salamnya yang benar, assalamualaikum. Doa assalamualaikum. Siapa yang tidak ingin keselamatan, dan keselamatan yang kita minta itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak ingin rahmat Allah, siapa yang tidak ingin keberkahannya. Tapi sayang, doa salam ini kemudian menjadi kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kering karena kita pengucapannya juga bukan sebagaimana mestinya. Assalamualaikum. Aisyah radhiyallahu anha, pernah ada orang Yahudi, ya, pernah orang Yahudi mengatakan kepada Rasul, mirip bahwa itu seperti salam, tapi mereka bukan salam. Assalamualaikum. Sam itu adalah laknat, kutukan, kehancuran untuk kamu. Terdengarnya seperti assalam, ya, tapi itu adalah assam. Makanya perlu kita makhorijkan huruf kita, assalamualaikum. Sinnya ada, lamnya ada, assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Maka begitu
terdengar ya oleh Aisyah radhiyallahu anha, lalu beliau menjawab, semoga kutukan yang sama, azab yang sama untuk kamu juga. Kata Rasul, tidak usah begitu wahai Aisyah, jawab saja wa'alaikum. Jadi kita perlu menghidupkan salam yang benar, assalamualaikum. Masuk ke Tobina, assalamualaikum. Binamat, assalamualaikum. Ketemu teman dekat, assalam. Ke kelas, assalamualaikum. Dimanapun ketemu, assalamualaikum. Mudah-mudahan benar, dan apa yang kita minta Allah menurunkan kepada kita segala kebaikannya. Afsus salam, wasilul arham, sambungkan silaturahmi, wa at'imut ta'am, berbagi makanan, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat di waktu malam saat orang sedang tidur, tadkhulu jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Sedang cuma berbahagia, kita ingin apa yang menjadi nilai hadis tadi, la tahasadu wala tabaghadu wala tanajashu. Kita praktekkan. Wala tadabaru, di bagian hadis yang tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tadabaru. Apa yang tadabur? Jangan suka melikung. Jangan suka menyebarkan sesuatu kemudian orang tadinya baik-baik saja menjadi buruk karenanya. Jangan ada perkataan yang tadinya kita, teman kita, sahabat kita damai, lalu ternyata dengan akibat omongan kita semuanya menjadi buruk. Persaudaraan menjadi renggang, persahabatan menjadi terputus, kondisi menjadi tidak nyaman. Wala tadabaru, hal yang membuat muncul apapun yang menjadi kebencian tidak boleh dihadirkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi rahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi yartajul zalimun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya orang mukmin selalu menumpahkan rasa kasih sayang di sama mereka, dan kemudian dengan hidayah Allah orang-orang yang tersesat balik kepada jalan yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pamungkas untuk khutbah Jumat siang hari ini mengingatkan kembali atas iman kita yang menjadi nilai, karenanya kita berada di masjid, karenanya kita zikir, karenanya kita salat, karenanya kita baca Al-Quran, karenanya kemudian dengan ini kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingin lezatkan iman kita, mari kita ingin rasakan apa yang menjadi buah iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan untuk berinteraksi satu dengan yang lain, husnudzan satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling tolong menolong satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain, saling menutupi apa yang memang harus ditutup dari hal-hal yang kurang baik, tidak kemudian untuk kita cemarkan hal-hal yang baik dengan niat apapun juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan apa menjadi iman kita untuk terlahir dari iman ini buah-buahnya yang segar. Salah satunya adalah buah ukhuwah, persaudaraan di antara kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimina jami'an. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimina jami'an. Allahumma shfi ibnana wa talibana Muhammad Restu. Allahumma shfihi shifaan ajilan la yughadiru saqama. Ada anak kita, ada teman antum Muhammad Restu dalam keadaan sedang sakit. Kita doakan untuk dia dan semua yang sakit dari kaum muslimin. Sekali lagi, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, Allahumma shfi maradal muslimin,
اللهم اشف مرضى المسلمين شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفرة والملحدين والمشركين. اللهم زيدنا بالتقوى، اللهم زينا بالتقوى والعمل الصالح. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أيها الإنسان